Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu yang setiap pekannya kita membahas mengenai dinamika keumatan dan kebangsaan dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana membangun kesalehan digital yang dalam Muktamar Muhammadiyah ini salah satunya dibahas mengenai isu-isu kebangsaan yang disampaikan dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah pada tahun lalu. Dan pemirsa, kita juga sudah bersama dengan ayahanda kita, Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah Pak Prof, terkait isu-isu kebangsaan dan keumatan yang disampaikan dalam Muktamar, salah satunya kan ada tentang membangun kesalehan digital. Boleh disampaikan Pak Prof seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVmu, memang dalam Muktamar ke-48 kemarin, di samping ada beberapa hasil yang sangat bagus seperti program Muhammadiyah 2002-2007, kepengurusan pimpinan pusat Muhammadiyah 2002-2007, Risalah Islam Berkemajuan, dan juga kita telah merumuskan atau telah mengeluarkan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta atau kemanusiaan universal. Artinya kita mencermati ada beberapa masalah yang sedang berkembang, yang perlu perhatian kita juga mencari solusinya. Di antaranya ya di masalah-masalah yang menyangkut keumatan, ialah regimisasi agama, kesalehan digital, spiritualitas angkatan muda, itu merupakan bagian dari keumatan. Termasuk di sini adalah persatuan umat, ya. Dan masalah kebangsaan juga perbaikan sistem pemilu, ekonomi yang berkeadilan, ya, terus juga menyangkut yang lain. Terus masalah-masalah yang menyangkut universalitas atau kemanusiaan dibahas dengan xenofobia, yaitu salah satu penyakit masyarakat itu tentang fobi, atau fobi itu ketakutan ya terhadap bangsa-bangsa tertentu. Dan juga dibicarakan tentang krisis iklim. Yang menarik dalam isu strategis keumatan itu ada tadi kesalehan digital. Kenapa kok ada tema seperti itu? Ya, kita prihatin sejak diketemukannya internet tahun 90-an, terjadi perubahan-perubahan perilaku dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal berkomunikasi dan saling membagi informasi. Di sana itu ternyata terdapat kebebasan yang sangat luar biasa, sehingga ekspresi apapun itu dapat dilontarkan dalam media-media online, media-media digital. Jadi antaranya kita suka tahu ada beberapa postingan di media sosial yang kadang-kadang tidak terbukti, kadang-kadang merupakan fitnah, kadang-kadang merupakan omongan bohong atau perkataan bohong atau tudingan-tudingan terhadap sesuatu. Menurut Islam hal itu berbahaya dan tidak baik, ya. Karena ada larangan Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dilarang memproduksi konten-konten negatif seperti itu. Karena akan membahayakan kehidupan sosial kita, membahayakan kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu Muhammadiyah merasa prihatin dengan banyaknya hal-hal seperti itu. Sehingga zaman ini disebut zaman kebohongan atau bullshit atau post-truth. Post-truth itu adalah zaman setelah kebenaran. Artinya sekarang ini tidak lagi bukan zaman kebenaran. Disebutnya juga kebohongan adalah kebudayaan kita. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi Muhammadiyah mengeluarkan hal itu, yaitu memberi peringatan kepada warga Muhammadiyah dan kepada masyarakat muslim pada khususnya untuk berhati-hati. Jangan sampai kita
menggunakan media sosial untuk kepentingan buruk, ya, kepentingan yang tidak baik. Itu mungkin ya. Dalam membangun kesalehan digital ini tentunya kan juga ada treatment begitu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, untuk konkretnya sendiri apa saja sih Pak Prof yang dilaksanakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mengaktualisasikan kesalehan digital ini? Apakah juga ada program khusus begitu dalam Majelis Pustaka dan Informasi atau bagaimana Pak Prof? Iya adalah. Jadi Muhammadiyah sudah prihatin sejak awal, sejak masuk ke tahun 2020, 2010 itu kita sudah prihatin tentang hal ini. Oleh karena itu kita mencoba untuk merumuskan hal yang positif. Ya. Di antaranya adalah kita membuat fikih informasi yang disahkan pada musyawarah tarjih, musyawarah nasional tarjih di ujung pandang, yaitu tentang pedoman bagi seluruh warga masyarakat untuk berhati-hati dalam hal memproduk informasi, juga memposting informasi kembali. Di sana ada hal-hal yang perlu kita share, ada yang tidak perlu share, ada yang perlu kita buat, ada yang tidak perlu buat. Itu sangat komplit di fikih informasi yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih atas kerjasama dengan Majelis Pustaka Informasi. Dan Pustaka Informasi sendiri sudah mengeluarkan yang disebut dengan Al-Akhlak Sosmedia, yaitu panduan secara praktis bagaimana warga-warga Muhammadiyah untuk menggunakan media sosial sebaik mungkin. Oleh karena itu di sini kita mengingatkan ya terhadap masyarakat. Yang kedua, kita pun mencoba membuat konten-konten positif, konten-konten yang baik yang disebarkan di media-media Muhammadiyah, ya. Baik itu pengajian maupun itu berupa narasi-narasi maupun meme-meme yang mungkin menarik perhatian untuk ditonton, termasuk di YouTube, di TikTok, di media-media lainnya. Saya kira itu yang mengenai usaha-usaha Muhammadiyah baik dalam bentuk narasi maupun bentuk tindakan. Baik Pak Prof, artinya juga dari kader Muhammadiyahnya sendiri bisa menyesuaikan dan memfilter bagaimana kita sama-sama bisa membangun kesalehan digital itu sendiri. Nah Pak Prof, kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMU. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai membangun kesalehan digital. Nah Pak Prof, langsung saja terkait membangun kesalehan digital ini tentunya kan lebih mengedepankan bagaimana kemajuan teknologi yang dilakukan saat ini dan seterusnya. Tentunya juga ada hal-hal yang baik dan buruknya yang ada dalam kesalehan digital ini. Seperti apa Pak Prof? Ya, saya kira semua kita sekarang itu tidak bisa lepas dari penggunaan media digital. Hampir semua orang Indonesia itu mempunyai smartphone ya, atau yang disebut dengan telepon pintar ya. Dan ini saya kira memuat berbagai hal ya, aplikasi-aplikasi yang bisa kita unduh, bisa kita tonton tanpa batasan. Sehingga masyarakat Indonesia yang 270 juta itu memiliki media atau memiliki HP atau smartphone itu sebanyak 388 juta. Jadi rata-rata orang Indonesia itu 1,5 handphone yang dimilikinya. Karena ada yang 2, yang 3. Dan mereka lebih dari 8 jam mengikuti nonton di handphone. Dan kita tahu di handphone itu materinya kan tidak semuanya terjaring. Ada berbagai hal. Ada yang positif dan ada yang negatif. Oleh karena itu mungkin kita sebagai masyarakat ini harus berhati-hati ya, untuk memilah mana materi yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat bagi kita. Mana materi yang baik atau yang tidak baik bagi kita. Mana materi yang benar atau yang tidak benar bagi kita. Jadi itu dipilih dulu ya, oleh karena itu kita harus berhati-hati karena ini akan mempengaruhi juga terhadap kehidupan kita. Banyak sekarang itu orang-orang yang beragama
hanya dari menonton media sosial atau media digital saja. Karena sekarang itu orang-orang pada enggan untuk datang ke majelis taklim, datang ke madrasah atau ke tempat-tempat pengajian umum. Mereka senangnya adalah nonton di media sosial atau digital. Nah, itu bisa berakibat positif maupun negatif. Positifnya yang mereka memperoleh ilmu agama, negatifnya ya tadi tidak terseleksinya informasi yang mereka dapatkan. Terutama sumbernya dari siapa. Kadang-kadang orang yang hanya mencari popularitas untuk kepentingan viewer, subscriber, ya mereka ngomong juga soal agama. Ya. Ketika itu dipercaya oleh orang, maka bukan menjalan ke surga, nanti jalan ke neraka. Kan? Oleh karena itu sekali lagi berhati-hati dalam hal ini, jangan sampai kita salah. Oleh karena itu, pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tetap aja harus ada guru tanya yang bisa dikonsultasikan tentang sesuatu sebelum kita melakukan. Itu Neng mengenai keberhati-hatian kita terhadap media-media sosial, dan kita memang tidak bisa lepas dari itu. Siapa yang lepas? Tidak ada. Orang kampung saja, orang desa, orang-orang miskin juga sudah pada punya HP sekarang, sudah bisa nonton berbagai hal, ya, mencermati berbagai hal dari tayangan-tayangan di smartphone mereka. Dengan berbagai kemudahan, segala hal bisa diakses melalui teknologi digital tadi, khususnya gadget atau HP ya Pak Prof. Nah, berarti kan juga banyak waktu yang sia-sia, yang kita tidak tersadar begitu ya, dalam penggunaan intensitas penggunaan internet dan media sosial. Nah, Pak Prof, berarti kan juga adanya dasar nilai yang harus dibingkai untuk memfilter dari membangun kesalehan digital ini. Pak Prof, bisa dijelaskan seperti apa sih seharusnya? Ya, kesalahan digital itu kita seumpama mencetak orang-orang yang bermental kumbang. Ya. Yaitu kumbang itu selalu mencari madu di bunga-bunga yang indah. Ya. Jadi jangan seperti manusia bermental lalat yang selalu mencari hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang jelek, yang bau, sampah, kotoran. Nah, ketika melihat media sosial pun kita harus menjadi seperti kumbang itu. Yang kita cari adalah konten-konten yang positif, konten-konten yang baik, konten-konten yang berguna, yang bermanfaat, yang baik dan benar. Itu tidak semua itu. Mereka itu juga kalau yang masuk ke HP kita, ya kita kritisi apa ini benar, baik atau bermanfaat. Kalau tidak benar, tidak baik, jangan di-share kembali ataupun jangan ditonton terus oleh kita. Nah, ini mungkin menurut saya satu terapi, satu semacam cara bagaimana kita membingkai diri dari pengaruh-pengaruh negatif dari media sosial, termasuk media digital lain yang nanti akan menjadi semacam racun bagi diri kita. Ya. Untuk itu sekali lagi menurut saya ini harus diperhatikan benar oleh kita semua tentang penggunaan media digital dan termasuk juga menerima informasi-informasi dari media digital. Sehingga juga kita tidak berlebihan atau overdosis begitu ya dalam penggunaan media sosial di teknologi digital dan kemajuan teknologi ini. Pak Prof, sepertinya perbincangan kita semakin menarik lagi terkait membangun kesalehan digital. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU. Kita juga masih bersama dengan ayahanda kita, Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kita juga dengan topik membangun kesalehan digital, salah satu isu-isu strategis kebangsaan dan keumatan yang disampaikan dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, Pak Prof tadi sudah menjelaskan bagaimana kemajuan digital, kemajuan teknologi saat ini yang tentunya ada baik buruknya begitu. Nah, Pak Prof, kalau dari sisi agama sendiri, apakah juga ada dalam Al-Quran terkait membangun kesalehan digital ini? Jadi di dalam surat An-Nur itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang jangan pertama memproduksi konten-konten bohong, jangan berdusta. Karena dusta itu adalah dosa yang paling besar dalam agama Islam. Ya. Mengakibatkan kesusahan dan kesengsaraan, akhirnya masuk ke neraka. Iyakum wal kadhiba fujur wal fujur yahdi lan nar. Hendaknya kamu menjauhi dusta, karena dusta itu akan menyebabkan kamu durhaka, dan kamu durhaka akan menyebabkan masuk albir yahdi ilal jannah. Itu dalam hadis ya. Hendaklah kamu selalu berkata benar, jujur, dan kalau berkata benar kamu akan menjadi orang baik, dan orang baik akan masuk surga. Jadi di sini harus dihindari ya. Ancaman-ancaman Allah dalam surat An-Nur itu begitu hebat. Jadi kalau kita mendengar perkataan buruk tentang seseorang, pertama kali yang harus kita sikapi adalah, ini bohong ya. Tidak mungkin orang itu melakukan hal itu sebelum ada 4 orang saksi atau penguat yang lain. Oleh karena itu kita perlu dicek dulu. Yang kedua, kalau kita menyebarkan berita yang masuk kepada kita tanpa dicek, maka itu dosanya besar. Ya. Di dalam surat An-Nur ayat 15 itu sebutkan, bagimu merasa ringan, tapi indallahil azim, di hadapan Allah adalah itu perkara besar. Maka juga ada ancaman bahwa kalau kita menyebarkan lagi di kalangan kaum muslimin, itu sama dengan ingin menghancurkan nama baik kaum muslimin. Termasuk ayat-ayat in ja'akum fasikum binabain fatabayyanu, itu surat Al-Hujurat. Jika kamu datang berita tentang seseorang, sesuatu dari orang-orang yang tidak percaya, fatabayyanu, maka kamu harus mencari penguat, recheck kembali agar supaya tidak mencelakakan siapapun juga. Sekarang itu kan beredar omongan-omongan maupun konten-konten yang sangat vulgar, kadang-kadang menyudutkan orang, kadang-kadang orang-orang baik pun didiskreditkan. Ya, kita tidak usah percaya. Itu berbahaya bagi kita kalau percaya, maka apalagi kita menyebarkan kembali tentang konten-konten. Apalagi kalau kita mau memproduksinya, ya. Memproduksi karena untuk kepentingan. Jadi ada 3 kepentingan itu sekarang itu. Pertama, kepentingan uang, ya, untuk supaya mereka viewernya banyak atau subscribernya banyak, ya, sehingga mereka mendapatkan cuan lebih banyak. Kadang-kadang konten yang dibuat pun konten yang begitu, yang menarik perhatian. Bad news, good news, kan begitu. Yang kedua, juga karena mungkin politik, ya. Itu kepentingan penguasa yang menguasai sebuah negeri, dan orang mencetak informasi-informasi buruk tentang lawan politik. Itu yang sekarang dikembangkan. Yang ketiga, kemungkinan karena ideologi yang mereka anut. Seperti halnya Saifuddin Ibrahim, itu ideologi. Kebencian dia terhadap Islam, sehingga dia melahirkan omongan, pengejekan, mendiskreditkan Islam. Ya karena dia ideologinya. Oleh karena itu, bagi kita
kita ini umat Islam itu harus berhati-hati. Apapun yang ada, jangan kita sebarkan kembali. Menurut saya untuk orang-orang Muhammadiyah lebih baik bacalah itu yang disebut fikih informasi itu. Itu banyak sekarang beredar di toko-toko buku, ya di toko-toko buku konten. Yang kedua juga baca itu Al-Akhlaq Sosmedah yang di MPI, ya. Supaya kita terdidik, juga terbina akhlak kita dan selamat dunia akhirat. Ingat bahwa kita ini hidup tidak hanya di dunia, juga di akhirat kelak. Dan kita jangan sampai kita celaka diakibatkan oleh omongan ataupun hal-hal yang bersifat negatif. Itu mungkin, Neng. Baik, Masya Allah Pak Prof, memang sudah ada dan jelas dalam Al-Quran bahwa kita juga harus bisa memilih dan memilah apa saja kabar-kabar yang baik dan bisa tadi memilih atau menerima berita yang belum tentu ada kebenaran dan kenyataannya sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik juga. Nah, tadi juga Pak Prof menyampaikan atau menyarankan begitu, selain juga dalam Al-Quran sudah tertulis sebagai tuntunan kita, juga di Muhammadiyah juga memberikan pedoman, salah satunya tadi ada dalam buku Al-Akhlaq dan juga fikih informasi. Nah Pak Prof, kita sudah di penghujung acara, Pak Prof bisa memberikan arahan atau pesan kepada para pemirsa di rumah. Silakan Pak Prof. Ya, saya kira karena kita ini tidak bisa lepas dari informasi digital, ya. Semua orang juga pasti terlibat. Oleh karena itu berhati-hati. Terus kita perhatikan, jangan sampai kita ikut menyebarkan lagi omongan-omongan, konten-konten negatif. Apakah itu dari bentuk omongan, atau tayangan, atau bentuk karikatur dan apapun serang. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita dan akan ada akibatnya oleh Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita menerima informasi itu, pertama pikirkan apakah ini baik, ya. Yang kedua, kalau sudah baik, apa ini benar? Juga tanyakan kebenarannya. Itu dicek kembali. Yang ketiga, apa ini bermanfaat? Karena ada yang baik, benar, tapi tidak bermanfaat. Orang Islam itu ialah tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husnil islami mar'itarku malayani. Dari kebaikan orang Islam itu yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi diri. Jadi kita jangan kalau tidak bermanfaat. Jangan. Itu saja mungkin ya ajakan pada masyarakat terutama warga Muhammad. Baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasan dan pencerahannya kepada kita semua, dan terima kasih juga kepada para pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya para pemirsa di rumah. Dan sekali lagi terima kasih Pak Prof, semoga sehat selalu. Jangan lupa saksikan terus pemirsa catatan akhir pekan TVMU setiap pekannya Ahad dan Sabtu dan Ahad di TVMU Televisi Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.